Mbak? Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Tapi tunggu dulu. Biar aku pelan-pelan. Halo Miang. Aku lagi duduk di atas mobil. Bukan. Ya, kayaknya aku kecelakaan. Aku ada tepat di depan pintu Polres kamu. Wei Jing. Apa kamu baik-baik saja? Miang. Apa kamu baik-baik saja? Aku lihat dulu. Halo. Maaf, kami pasti bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Menurut kamu, kita selesaikan secara pribadi? Atau lewat asuransi? Mobilku perbaikannya lumayan mahal. Kenapa enggak pakai asuransi aja? Wah, itu paling bagus. Terima kasih, Bu. Kalau gitu kasih nomor HP kamu dong. UPS, simpannya. Namaku Liao Mei. Oh, Mbak Liao. Sudah aku hubungi. Miang. Namaku Wigin. Dia pacarnya. Nanti kita hubungi lewat telepon untuk tindak lanjutnya. Ada apa? Kamu nelpon aku buat apa? Aku ada kerjaan buat kamu. Besok ikut interview. Besok pagi di kampus. Aku udah atur waktu dan password untuk teleponnya. Nah, sekarang kan Ani nggak ada. Aku sekalian pesen buat kamu. Oke, berarti kamu yang traktir. Nggak masalah, urusan kecil. Pasti aku kerjain dengan baik. Nona Liao, aku Wei Jin. Wigin yang nabrak mobil kamu waktu itu. Kamu kan kerja di BM? Bisa bantu aku? Terlalu tinggi. Nggak mungkin. Gimana pemandangannya? Kamu kerja di sini setiap hari. Nggak takut ketinggian? Lucu banget, hahaha. Bercanda aja. Wah, pemandangan kamu memang bagus. Oke, kalau nggak apa-apa, kita ngobrol lain hari aja. Kayaknya kamu nggak butuh resume ini juga. Mending bayar utang kamu dulu, deh. Maksudku, resume ini keren banget. Ayo kita duduk dulu. Ngobrol. Aku udah baca resumemu. Pendidikan bagus. Iya, di bidang restoran. Cuma aneh aja. Kok kamu bisa nerima kerjaan level segitu rendah? Rendah. Rendah maksudnya kerjaan yang levelnya relatif rendah. Aku terutama berharap bisa turun ke akar rumput buat latihan yang baik. Numpukin pengalaman kerja. Terus aku gimana? Ini tuh tipe cowok kayak gini. Yah, aku nggak takut mati. Bisa tahan susah, fisik juga lumayan. Nah, termasuk tipe yang EQ dan IQ-nya tinggi dua-duanya. Tapi jujur aja. Iya, ini bahasa Inggris. Dengerin dan ngomong itu emang kelemahan aku banget. Jadi gimana pendapatku soal kerjaan ini? Aku juga nggak bisa. Aku baca resumemu aja, kamu nggak butuh itu. Aku ambil semua gelar itu. Tapi, kamu mau ke lingkungan kita nanti? Telepon aja aku. Aku traktir makan sama makan sate atau gitu. Gimana? Boleh? Kapan kamu bisa mulai? Mau kerja di mana? Ya kerja sama aku dong, tentunya. Aku belum ngomong soal gaji kita.
Kita ada masa percobaan 3 bulan. Itu setelah 8K jadi permanen. 10K, kalau kamu bisa terima. Aku suruh bagian personalia siapin kontraknya. Nona Lia, kamu juga lucu banget. Aku cuma pernah dengar 18K sama 24K. Yang ini 8K ya 8K. Itu 8.000. 10K itu 10.000. Itu RMB. Bukan dolar. Bisa kamu terima? Masa percobaan kamu bakal bayar aku 8.000 dolar? Lebih rendah dari ekspektasi psikologis kamu? Enggak. Nona Lia, kamu terlalu baik banget. Aku bener-bener nggak nyangka kamu tipe orang kayak gini. Waktu nabrak mobilmu dulu, kamu malah nggak mau minta ganti rugi. Sekarang dengan kemampuan Inggrisku yang pas-pasan. Maaf ya, tapi gajinya setinggi ini. Aku udah bikin kesepakatan sama temenmu. Mulai sekarang. Kak, kamu jadi kakak kandungku ya. Kita jadi saudari yang saling sayang. Ada apa-apa? Mulai sekarang, di kantor panggil aku Bu Liao aja. Oke, Bu. Kamu belum sarapan, ya? Makan. Itu nggak cukup. Kenyang. Bukan aku yang gugup. Dia cuma pengen makan aja. Kalau gitu, makan lagi. Makan tuh. Makan yang bener ya. Aku perkenalkan kamu ke rekan-rekan kantor. Teman-teman, sini dong. Bantu perkenalin rekan baru nih. Ini Wei Jin. Mulai sekarang bakal kerja bareng kalian. Latar belakangnya oke banget. Terus ini Judy, asisten kedua. Wei Jin, perkenalin diri dong. Hai, nama aku Wei Jin. Moto hidupku, usaha lebih keras lagi. Ayo. Ini bukan MLM loh. Kenapa ribut-ribut sih? Hahaha, lucu apa coba? Lanjutkan. Pokoknya, semoga kedepannya kamu bisa lebih menanganinya. Kamu punya nama Inggris? Biar lebih gampang dipanggil sama rekan kerja nanti. Di CV kan ada Ivy, ya? Iya, namaku Ivy. Nanti kalau ada apa-apa, silakan bicara. Pasti ku bantu semuanya. Nah, kemampuan kerja kan bukan cuma omong doang. Tapi harus dibuktikan sama semua orang. Perkenalan selesai. Kalian semua kembali kerja. Bubar. Oh iya, akhir-akhir ini banyak rekan baru yang datang. Jadi gimana kalau malam ini? Kita adakan acara sambutan. Semoga kalian bisa datang. Siapkan juga perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Ada masalah? Harus pakai bahasa Inggris? Tentu saja, manajer distrik akan hadir malam ini. Dia orang Inggris, nggak ngerti bahasa Mandarin sama sekali. Kalau perkenalan diri pakai bahasa Mandarin, dia mungkin merasa canggung. Siap-siap. Ami, itu
Serahkan proyek A2MU ke Ivy. Biarkan dia yang urus. Dan kamu bisa kenalan dulu sama lingkungan? Ayo, sini. Oke. Aku duduk di sini, kan? Dolar. Oh, Ivy, sudah siap? Boleh tidak? Bukannya aku bilang, ada yang membicarakan. Oke, kamu lihat itu. Ini semua materi promosi untuk proyek A2. Tugasmu hari ini adalah memasukkan semuanya ke dalam amplop. Kurir akan datang mengambilnya sebelum pulang kerja. Tunggu sebentar, sebanyak ini? Aku harus menyelesaikannya sebelum pulang kerja hari ini. Ini cuma sebagian kecil dari proyek A2. Aku dengar dari Lia bahwa latar belakangmu sangat bagus. Menurutku ini hal sepele buatmu. Ya, aku sendirian saja. Anak-anak bilang padamu. Tidak semua orang bisa bertahan di BM. Aku ingat apa yang baru kamu katakan. Berusaha lebih keras. Sungguh? Sebanyak ini? Ayo, ayo, ayo. Oke. Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya? Aku membiarkan Huang Fei kabur terakhir kali. Kali ini buktinya hilang lagi. Miang. Bukannya kamu selalu mengklaim sebagai polisi elit? Elit itu apa? Ceritakan padaku. Aku kasih tahu. 2 kejahatan sampai kartu SIM ditemukan. Kamu ditangguhkan. Waduh, jangan. Beneran hilang nih. Komandan bilang apa? Cari kartunya sebelum 2 kasus, baru dihukum. Stop. Ami, kamu yang lem amplop itu? Iya. Yo. Ada apa sama tangannya? Bukan ngupas apel, kan? Berapa banyak apel yang kamu makan? Aku nggak makan apel, kertasnya doang. Wah, kulitnya halus dan lembut banget. Hati-hati lain kali, ya? Oh, gitu ya? Semua yang kamu suruh udah aku kerjain. Ada lagi yang perlu dibantu? Kira-kira ada 30 kotak di sini. Mungkin 50 atau 100? Aku nggak ingat persisnya. Isinya buku semua. Buku itu yang paling berat.
Hari ini, tolong pindahin ke arsip di B1. Sialnya, tangga belakang kayaknya rusak. Jadi kamu harus lewat tangga utama. Oke. Ayo, ayo. Mama udah pulang. Aduh. Nak, kok malah tiduran di sini siang-siang? Nggak kerja? Lagi sakit? Kalau enggak, perutmu nanti gak enak. Aku izin dulu, pulang. Kemarin malam aku dengar kamu bolak-balik ke toilet. Udah minum obat belum? Ah, belum. Mama yang bersihin. Ya udah, minum air putih yang banyak, ya. Gimana caranya? Ini dia. Ngelapin apa lagi? Ini air hangatnya. Nak. Oh, buat angetin perut. Mama tanya kamu. Iya, kamu lagi ada urusan penting banget? Nggak bilang-bilang ke aku. Enggak. Santai aja, jangan tegang-tegang. Lihat tuh ekspresi kamu. Udah tahu kamu pasti ada yang disembunyikan dari aku. Ah, itu kan hal bagus. Keren banget. Dia kerja di perusahaan BM di Beijing. Harus tepatin janji. Beijing udah masuk top 500. Masuk top 500 apaan? Perusahaan BM. Terus dia ngapain di sana? Jadi tukang bersih-bersih? Atau jualan makanan keliling sama kerja serabutan? Karyawan kantoran gaji 8 juta sebulan. Perusahaan Fortune 500 gini kan ada masa percobaannya. Bisa nggak dia survive masa percobaan itu? Posisi spesifiknya di sana apa sih? Masalah-masalah ini satu persatu. Udah jadi tanda tanya gede di kepala ibumu. Haha. Wah lagi makan. Kerjaan yang aku suruh udah selesai? Udah selesai. Dengar dari teman kantor kamu bersihin gudang. Elevator barang itu belum boleh dipakai. Aku naik tangsa aja. Pindahin kotak ini dari lantai 23 ke lantai 1. Terima kasih ya udah kerja keras, tapi kamu harus ingat. Perusahaan ngasih gaji 8 juta buat kamu kerja. Bukan buat jadi tukang bersih-bersih sama kuli angkut. Ya, kalau mau bikin amal. Di luar jam kerja. Mau bantuin tukang bersih-bersih ambil alih kerjaannya? Aku nggak larang. Tapi pas jam kerja. Butuh apa? Kalau udah isi tenaga, datang ke kantor aku. Aku sendiri yang atur buat kamu. Siapa yang suruh kamu bersihin gudang? Ah, itu yang mau aku bersihin sendiri. Oke, ingat itu ya. Di tempat kerja, yang penting skill. Bukan otot. Jangan bilang ke Mbak Liu aku yang suruh. Aku bakal berterima kasih. Sebenarnya, tadi waktu aku minta kamu pindahin kardus, kamu bisa aja bilang enggak. Atau minta tolong ke divisi logistik. Tapi kamu malah ngerjain sendiri. Itu artinya kamu bodoh. Ngomong-ngomong, di perusahaan besar kayak BM, hukum rimba berlaku. Yang kuat yang menang. Kayak kamu, si udang kecil di dasar rantai makanan. Aku jadi khawatir aja. Aku perkenalkan semuanya. Ini Ivy, rekan kerja baru kita. Dia bakal kerja di bawahku. Jadi asisten kedua buat asisten. Bisa perkenalan diri? Halo, Sampai jumpa. kedepannya mohon bimbingannya ya. Dah. Tolong.
Oke, tolong tenang dulu. Bagian selanjutnya gimana? Aku mau mengundang rekan baru kita, Ivy, untuk kasih sepatah dua patah kata ke kita semua. Kasih tepuk tangan dulu. Aku mau ke toilet dulu. Giliran kamu. Aku. Namaku Wiki. Weijing. Aku antar kamu pulang. Beijing, kamu lagi main-main? Aku antar Beijing dulu ya. Gak apa-apa, bye. Hati-hati, pelan-pelan. Aku gak apa-apa. Kak Liang-Liang. Minum berapa banyak sih? Ayo. Lala. Udah sama. Ayo. Pegang aku. Aduh. Ayo. Aduh. Terima kasih. Aku minta maaf banget. Aku gak nonton pesta karyawan baru. Kamu minum kebanyakan ya? Salahku, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, bukan urusan kamu. Kamu gak apa-apa? Ayo pergi. Terima kasih, Kak Liang-Liang. Hari ini salahku. Seharusnya aku bantu kamu. Muntahin aja. Pergi sana. Apa-apaan sih karyawan kantoran sok hebat? Hari ini waktu ke kantor, semua orang ngeliatin aku aneh. Semua orang memanjakanku. Aku pergi hari ini. Ngeposin 10.000 amplop. Terus pindahin puluhan kardus besar juga. Dan semua orang ngomong Inggris. Semua panggilan pakai bahasa Inggris. Mereka mau aku ngomong Inggris. Aku nggak bisa. Kamu kan tahu aku. Aduh. Aku malu banget. Pengen mati aja. Kontrak apa sih yang kamu mau? Mikirnya biarin ibumu nunggu kontrak pengunduran diriku. Oke. Udah, jangan ngomong lagi. Aku salah, deh. Ham. Datang bilang gak. Jangan baca, keluarin aja. Kamu sana pergi. Oke. Kamu suka nggak sama aku? Aku suka. Oke. Cium aku. Sekarang, aham. Itu nggak pantas. Asal kamu nggak suka, aku juga nggak. Aku suka sama kamu. Kamu nggak suka sama aku? Cium.
Aduh, mataku nutup. Aku mau tanya. Kalau aku beneran nggak bisa jadi pekerja kantoran, kamu masih suka sama aku nggak? Meijie. Kamu baru aja janjian gitu. Aku naik ke bel, sayang. Belum puas ya? HMPH. Datang kayak gini. Ayo, 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 ayo. Aduh, jangan gendong aku, turunin aku. Aduh, oke, oke, ah. Malu-maluin. Acaranya berakhir di sini. Aku juga tahu. Kayaknya tetangga juga pada tahu. Minum air dulu, tidur yang nyenyak. Kecilin suaranya. Oke, Makasih ya Mion udah jagain aku. hai. Kalau masih ngoceh lagi. Selamat masuk top 500 hari ini. HMPH. Aku masuk top 500. Kita bisa nikah. Mulai sekarang, kamu punyaku. Iya, iya. Sini, biar kakakmu cium. Xiaohua baru datang. Udah dicium semua. Terus gimana? Sini, ambil tas. Udah dicium. Udah dicium. Aku nggak ingat. Oke, ada yang ngetok pintu. Aku lagi ngeliatin kamu. Nggak diambil. Berhenti. Selamat malam. Selamat malam, Ngeliatin? Ngetok pintu sambil ngeliatin. Angsa putih gede. Lagi ngeliatin si angsa putih besar tengah malam begini. Ada apa, Bu? Ini masih besar. Senangnya, minum lagi dong. Kamu minggir sana. Tadi kamu panggil aku apa? Tadi namaku Feng Lan. Kamu itu si angsa putih besar. Angsa putih besar, angsa putih besar. Angsa putih besar itu kamu. Ini cowok yang mau kamu nikahin? Ada. Udah, jam deh. Jauh-jauh. Nah, ini baru beneran jam. Lanjutin, ngomong apa lagi tadi? Mau adu mulut sama aku lagi? Ahum. Persyaratan ketat buat masuk 500 besar. Dan aku berhasil. Aku sama ibuku udah kenal sejak kecil. Dua bocah kecil. Saling suka. Kami jadian untuk kedua kalinya. Bahas hal lain aja. Bu. Kamu itu penghalang buat kami. Gak apa-apa, gak apa-apa. Berat banyak minum ya. Kamu kebanyakan minum, malah suruh ibu. Suruh dia terus-terusan pamer. Kamu aja yang terus pamer. Ya udah, bagus banget. Bu. Aku salut banget sama ibu. Hah? Aku sampai bikin puisi buat kamu. Aku mau denger. Angsa, angsa, angsa. Nyanyian untuk langit. Rambut putih melayang, air hijau, anturium dipetik. Anturium. Anturium memetik ombak hijau. Memetik ombak hijau itu, memetik ombak hijau. Kamu temani dia main mabuk. Ah, terus main kenapa? Angsa putih besar. Jangan pergi dulu. Masih banyak yang mau kubicarakan sama dia. Bu, kok bisa begini? Angsa putih besar. Kamu apa sih? Dasar kamu, anak kurang ajar. Kok pulangnya semalam-malam gini? Papamu masih nungguin kamu di bawah. Papamu kenapa? Kamu tukang minum ya? Gimana caranya minumin dia? Aku nggak suruh dia minum itu. Wah, dia masuk Fortuna 500. Terus aku minum banyak waktu lagi senang. Nah, itu aku. Dia kuat. Angsa putih 600. Angsa putih besar lagi berenang. SSST, jangan panggil angsa putih besar. Gak pantas sekali. Beluga itu nama yang ibu kasih ke kamu. WKWKWK. Habis deh. Aku nggak tenangin. Ditarik-tarik sama ibunya. Itu keterlaluan banget. Ayo minum. Bisa minum nggak sih?
Itu, Bu. Dia yang salah. Jangan dipikirin, Bu. Videonya bisa dihapus. Hapus apaan hapus? Aku simpan. Disimpan buat kenang-kenangan. Nanti pas saat genting, dikeluarin lagi lihat-lihat. Lah, lihat apaan sih? Apaan nih? Sudah kubilang jangan desak-desak aku. Aku belum kirim ke Momen Semyu. Dia nggak becus kerjanya. Tunggu, besok pas aku bangun, pasti aku latih dia. Jangan dipikirin. Orang dewasa nggak usah ingat-ingat kesalahan orang kecil. Besok gue bawa dia ke sini buat minta maaf sama lu. Hahaha. Keren gak tuh peribahasanya? Mabuk beneran ngomongnya. Baru hari ini gue sadar. Di mata dia, gue tuh orang kayak gimana sih? Kayak emaknya sendiri yang galau. Dia panggil gue angsa putih besar. Ini jelas-jelas ngejek gue. Ayolah, Di perusahaan asing kok ngurusin perasaan orang dalam-dalam? Bawah naik atas. Minum kayak gitu. Bisa nggak lo pelan-pelan suaranya? Lo lagi mabok atau gila sih? Iya. Itu Emaha udah sinting. Gue kasih tahu ya. Zhao Fenglan aduh. Gue kerja di perusahaan BM. Sekarang gue udah bisa minum arak. Kok anak ini masih kontakan sama Miang? Gue nggak ngerti dia mau apa. ayo, minum yang ini terus lanjut lagi. Oh, Tidur aja. Gimana lo? Normal aja lah kalau ketemu dia. Oke? Udah oke. Tapi kalau lo ngomongin nikah sama dia, gue pengen dia jadi menantu gue. Bu, ibu lain. Beijing 250 bukan. nggak enak banget. Ceritain dong soal anakmu. Jangan diminum. Lagi ngapain? Siapa suruh? Jangan marahin aku kalau aku nggak enak hati. Aku pengen mati aja. Nggak, mau makan apa? Aku bikinin. Nggak bisa makan, nggak bisa makan, nggak bisa makan. Hei, aku ambilkan puding buat kamu. Hei, cicipin, cicipin. Ham ham hong. Oh, Shufen. Kasih HP-ku. Aku pengen pukul kamu. Shufen, kamu telepon dia? Ini. Aku berhutang budi. Halo Beijing. Unit ada masalah. Datang kerja lembur. Ya ampun. Bukannya hari ini weekend? Dunia mau kiamat. Unit butuh kamu. Kamu juga harus datang kerja lembur. Cepat. Halo. Aduh. Bisa nggak sih? Aduh, siapa yang nelpon? Ada apa? Aduh, aduh, aduh. Perusahaan kita. Lagi ngapain? Suruh gue lembur. Cuma lo doang. Ya. Lembur, lembur? Kalau mau tenang, harus sengsara dulu dari belakang. Tahan aja. Nanti kalau udah sukses pasti dateng. Gue aja masih terpendam. Cuma bisa ngomong doang seharian. Ayo, cepetan ganti baju. Shufen. Ini Emaha. Shufen. Cepetan. Aduh, oke. Shufen, kok belum kukus telur kukusnya? Aduh, udah kukusin semuanya buat lo. Cepetan bantu lo ganti baju. Dasar anak ini. Kan bilang jangan telepon. Dia kemarin minum kebanyakan. Biarin aja dia tidur lagi. Cepetan sarapan. Lo juga yang manjain dia seharian. Jangan teriak-teriak, jangan berisik.
Beneran? Nggak, Kok matanya gelap banget sih? Tadi malam gak tidur nyenyak ya? Ah, Ridley, dengan kemampuanmu, Miang. Nggak lama lagi pasti kapten bakal minta kamu balik lagi. bisa nggak tolong pelan-pelan? Tetangga sebelah pada dengar semua nih. Seluruh rumah sakit pada tahu. Kamu nggak kasih tahu keluarga soal ini? Urusan kecil ginian bisa dihandle sendiri kok. Ah, itu nggak benar. Terus kok matanya gelap gitu? Emangnya Wei Jing yang bikin ribut? Ham, Apa? Gimana kalau kita cek petunjuk ke kampung halaman Fei Wong? aku baru dapat info. Katanya si Huang Fei ini emang punya istri yang nggak terdaftar. Nama lengkapnya nggak tahu. Cuma tahu namanya Aning. Tapi orang ini tiba-tiba hilang seminggu yang lalu. Ada yang ngaku ketemu dia di terminal bus. Tapi nggak ada buktinya. Hilang. Cari si Huang Lei. Mau nyewa rumah ya? Coba KTP-nya saya lihat dulu. Wagyu, Kita harus cari tahu rumah si Anin ini. Jangan khawatir. tadi suruh kamu terjemahin dokumen itu. Oh, aku ada urusan penting banget yang harus diselesaikan. Ini serahkan aja ke Li Jing. Ah, udah aku terjemahin. Taruh aja di mejamu. Aku baru aja dari kantor. Nggak ada. Nggak mungkin. Itu Ami. Dia bahkan ngecek aku. Aku mana tahu. Aku lagi sibuk. Aku nggak lihat. Dokumen untuk rapat. Cepat cetak lagi satu salinan. Siapa yang suruh kamu ngecek keluarga Huang Fei? Aku yang cek sendiri. Bukannya ini tugas aku? Tugas kamu? Kamu sekarang lagi di Skors. Skors itu apa? Kamu ngerti nggak? Aku cuma mau belajar dari Lei Feng. Berbuat baik, ngabdi buat rakyat. Tim He. Sikap kamu gimana sih? Kamu kesel sama Yang Rui? Keselnya, jangan dilampiaskan kemana-mana. Udah tenangin diri. Karena kamu udah di sini. Aku kasih tahu ya. Setelah organisasi, kami melakukan riset dan putusan. Gimana kalau kamu hari Senin? Langsung lapor mutasi ke Polsek Pusat Perdagangan? Ini nih. Ketemu nggak? Sekretaris lagi buru-buru. Nggak, tadi aku taruh di meja. Kok bisa hilang? Mana perginya? Masa ya kamu nggak cek di mesin penghancur kertas? Nggak. Siapa yang ngancurin? Siapa yang berani? Eh, Kenapa sih kamu lakuin begitu? aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa sih kamu direkrut ke BM? Siapapun yang 100 kali lebih jago dari kamu, siapapun yang sehebat dia, bakal dipecat tanpa alasan. Terus kamu ngapain di sini? Kayaknya kamu cuma numpang lewat aja deh. Ngegangguin BM sama bagian belakang departemen marketing. Selama kamu masih di sini, aku bakal awasin kamu terus seharian. Hari ini cuma mesin penghancur. Besok apa? Aku belum tahu. Soalnya aku belum kepikiran. Jangan tersinggung, ya? Ini semua demi BM sama departemen marketing. IQ kayak kamu. Di sinetron Cinta Kerajaan, cuma tahan satu episode. Mulai hari ini, aku resmi nyatain perang sama kamu.
Cepetan, tutup aja hal penting kayak gini. Ini apaan sih? Aku dapat. Aku cantik. Lu mau aku nyamar? Ngomong apaan sih? Sang putri udah kabur. Lu mau aku masuk? Apaan sih? Maksud lo apaan? Lu lagi ngapain sih? Gimana caranya? Aku ngerti. Ngerti apaan? Lo yang ngelakuin? Lo tuh apaan sih? Maksudnya, lo beneran mau aku jadi polisi lingkungan? Kenapa salah? Aku suruh lo jadi polisi lingkungan, nggak mau ya? Aku nggak terima. Nggak ada yang perlu lo protesin. Kenapa aku yang harus terima? Nih, gue lo nggak salah. Aku yang salah. Terus salah lo seberapa parah? Udah aku lagi. Kapan gue mau bunuh lo? Gue jadikan lo polisi lingkungan. Gue mau bunuh lo. Kenapa aku harus jadi polisi lingkungan? Aku ini detektif kriminal. Berapa banyak petunjuk yang datang dari masyarakat biasa? Lo meremehkin orang sama polisi? Aku nggak meremehin. Nggak meremehin, ya udah jalan. Aku ngapain? Aku detektif. Kenapa harus jadi polisi lingkungan? Petunjuk dari masyarakat itu banyak. Lo. Aku ini detektif. Aku ngapain sih? Gue bilang 3 kali, ini hal penting. Petunjuknya banyak. Itu datengnya dari bawah. Aku bisa kerja gini, kenapa harus jadi copet? Duduk lo yang bener, ini enggak. Hei, gue cerdas tau. Nih, gue tanya, lo polisi yang beneran? Iya, makanya gue suruh lo jadi polisi. Itu namanya latihan, tahu? Lo tuh. Bakatnya ada, tapi sombongnya juga. Cuma sifat kayak gini. Harus lo ubah. Kalau mau jadi polisi yang baik ke depannya. Gak bisa datang terus loncat-loncat. Lo ikut sama semua orang. Hari ini, lo ikut gue. Besok, lo ikut sama Daju. Oh iya, ini perintah. Harus lo patuhi. Gue lagi ngomong sama lo. Apa yang udah gue ubah? Sama gue. Gue yang selalu ngubah lo, jangan bikin malu dong. Apaan sih? Jangan telepon gue. Hem. Jangan takut. Jangan suruh gue baca. Aduh, halo. Lagi ngapain, nak? Belajar yang rajin. Itu namanya head suspension tapret strand. Ini aja gak ngerti? Ya ampun. Aduh, ya ampun. Nih, buat kamu. Bikin jantungku copot. Tidur lagi sana. Kalian berdua tidur aja. Jangan ganggu aku. Aku lihat-lihat dulu. Atau aku mau ke toilet dulu. Aduh, nonton bentar aja. Nonton bentar. Min R nggak lebih jago dari tim kriminal di polsek kita. Nggak separah itu kok. Dari Kapten Ning dengar, kamu kan lulusan Universitas Keamanan Publik. Anak berprestasi. Itu pendidikan tertinggi yang kita punya. Semoga kamu bisa manfaatkan keahlianmu. Biar kita maju selangkah lagi. Itu Pahu.
Pemilik Audi, udah nungguin kamu lama. Gimana mobilnya? Model apa ini? Pasang helmnya. Ngomong-ngomong, perkenalkan. Ini Miang. Rekan baru kita. Belajar dari dia ya. Sikap sempurna. Kamu kan detektif yang dikirim ke sini karena salah kerja, ya? Mau ikut Mas Liang ke depannya? Ikut aku ke bawah, kita lihat-lihat toko. Ambil iPad Temu. Oh iya, Hei, lihat apa sih? Kita troli untuk orang, bukan lihat-lihat barang. Nanti kalau nggak mampu beli. Kalau nggak mampu, cuma bisa lihat doang. Maka ini, kita mau bikin settingan untuk bulan ini. Ada promo khusus. Itu Pak Liao dari bagian pemasaran. Settingan buat bulan ini. Siapa yang di sampingnya? Baru dateng. Kamu bilang sisi sebelah sana. Cantik nggak ini? Kenapa kita nggak keluar ganti profesi aja? Coba lihat ke belakang. Oke. Jalan-jalan yang tadi aku kasih tahu. Semua itu wilayah kita. Santai aja. Nggak, Xiao Fen. Wah, polisi ganteng datang nih. Hei, Xiao Fan, gimana kabarmu? Nenek lagi belanja. Wah, kamu yang baru, ya? Oh, halo. Ganteng banget ya dia. Basa-basi. Fiang, hei, balik ke Xiao Feng. Itu ayam jago yang kabur. Pulang yuk, Aku nggak mau pulang. dia udah di rumah. Udah bilang, aku nggak mau pulang. Hei, Xiao Feng, Xiao Feng. Jangan berantem. Xiao Feng. Xiao Feng. Jangan berperang. Aku nggak mau pulang. Hei. Hei, sekarang, buka mulut, Om anterin beli permen. Buka mulut, Om anterin beli permen. Kamu gak apa-apa? Gak apa. Ayo, Om anterin beli permen ya? Bunuh kamu. Bang, gerakan tangannya cepet banget ya? Gak apa. Cuma cewek doang. Terima kasih. Sama-sama. Gimana caranya cewekmu bisa jadi kayak gini? Namanya Xiao Feng. Awalnya baik-baik aja. Terus dia punya pacar, tapi dikhianatin. Jadinya gak waras. Kasihan banget. Gimana kamu tahu dia gak normal tadi? Katanya kamu ganteng. Normal? Ayo pergi. Kamu, Hei, Pak Kepala. pergelangan tangannya gak kenapa-napa? Gak apa-apa kok. Aku dengar dari Pahu. Hari ini kamu kerja bagus ya? Normal kan? Ini data-data warga lingkungannya. Tolong dirapikan. Serahkan aja ke aku sebelum pulang kerja. Ada masalah. Santai aja. Hei 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 hei. Tadi jatuhnya keras banget ya? Aku suka sifat keras kepalamu. Kenapa sih kamu gak mau jadi polisi lingkungan? Kalau mau jadi, aku aja yang jadi polisi lingkungannya. Terus aku mau jadi kepala Polres dong. Lihat dulu posisimu. Oke, sibuknya. Kamu yang sibuk duluan? Kalau kamu gimana? Susah banget dapetin kepercayaan mereka. Kamu yang bikin kacau ya? Kemarin aja si Putri kabur. Sekarang barang bukti beratnya hilang lagi. Kamu dihukum 2 kali lipat. Kamu diskors. Setelah penelitian organisasi, kita memutuskan. Bagaimana kalau kamu hari Senin? Langsung lapor ke Polsek Pusat Perdagangan bawa surat mutasi ini.
Andi, kamu nggak dengar apa yang mereka bilang? Dia mau kamu terjemahin dokumen ini. Ya ampun, aku aja nggak ngerti apa yang dia omongin. Gimana mau nerjemahin dokumen? Boleh minta bantuan dari luar nggak? Aduh, perutku sakit. Aku mau ke kamar mandi. Aku ada urusan, Pak Polisi. Ada apa? Masuk dulu aja. Kamu keluar dulu. Ada apa, Om? Pak Polisi, kapan kunci rumahku mau dikembalikan? Kok aku nggak bisa masuk rumah? Kunci kamu? Ngapain polisi bawa kunci kamu? Istriku dibunuh di rumah beberapa hari lalu. Kamu bilang mau jaga TKP. Rumahku dikunci. Aku nggak bisa pulang. Istri kamu dibunuh? Kapan kejadiannya? Baru Rabu lalu. Nggak ada polisi yang ambil kunci. Pak Polisi Yo-Yo? Yang gendut itu? Nggak, aku di kantor polisi Rabu lalu. Nggak dengar ada kasus pembunuhan? Aku nggak kenal Pak Yo. Lawang, kok kamu kesini lagi? Aku bawa kuncinya. Nanti aku kirim. Istrinya nggak kenal dia. Selalu bilang mau kirim, terus nanti-nanti. Nanti pasti aku kirim deh. Ulang dulu aja. Ini Tuhan, aku sudah sampai. 10 pintu. Iya. Cepet banget. Cepet banget. Pulang aja hitung pintunya. Ada apa? Lawang otaknya kurang enak. Ekspresi apa? Ekspresi kayak apa itu? Dek, kecewa ya? Bukan kamu yang bikin aku kecewa. Heh, apa di polsek ini nggak ada orang normal ya? Hati-hati ngomongnya. Apa sih polsek kita ini? Ini loh polsek kita. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Pas lagi genting malah nggak bisa dihubungi. Halo mbak-mbak. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, udah biasa. Mungkin hipoglikemia. Dia hipoglikemia. Terus, mau aku panggilkan 120 nggak? Ah, nggak usah. Nanti aku makan coklat aja. Oke deh. Coklat? Mbak, santai aja. Aku naik dulu beliin kamu coklat. Bisa nggak? Oke, makasih ya nungguin aku. Ini kan tempat biasa aja. Area parkir. Hei, menurutmu bakal ada patroli polisi rutin nggak ya? Isi tas ini aja nggak sampai 10 juta. Apa gunanya tumpukan kartu rusak ini? Kupikir tadi cewek ini tajir. Miskin amat. Cuma kura-kura doang. Jam tangan apa ini? Patek Philippe. Kayaknya model baru. Cewek-cewek. Kamu nggak apa-apa? Kamu bawa HP nggak? Ada dua maling di sana. Saya panggil polisi. HP gue mati. Gue harus nahan mereka dulu. Gue pinjem dulu ya. Halo. Oke. Pak Lurah ada masalah. Ada apa? Ada laporan. Ada maling di lantai atas. Perhatikan penegakan hukum yang beradab. Oh, kamu ya, Juliang. Ikut gue ya.
Aduh, Gue ngandelin siapa coba? dengerin ya gue bilang. Gue cedera nih. Jangan, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus anterin gue ke rumah sakit. Mau ngapain lu? Main pura-pura jatuh gitu? Denger ya. Kaki gue kayaknya patah nih. Lulu nggak boleh pergi. Kalau pergi, lu kabur setelah nabrak orang. Ada apa sih? Minggir sana. Lu, orang Beijing ya? Kamu ngapain sih? Chris lagi cari-cari kamu di mana-mana. Masih sempat-sempatnya ngobrol di basement. Gak heran HP-nya gak bisa dihubungi. Oke, aku pergi. Aku balik bentar. Wah, apa-apaan nih? Bukannya cuma mau balikin satu berkas? Kamu bisa cari aku. Oke, aku pergi. Cepetan dong. Aku nelpon kamu, aku belum pergi. Kamu bertanggung jawab. Aku kasih tahu kamu ya. Anjing yang baik pamit dulu. Kamu bilang apa? Aku udah telepon polisi. Aku udah telepon polisi. Aku udah telepon polisi. Ada apa sih? Ada apa sih? Ini polisi. Dia yang sengaja nabrak. Mereka itu pencuri. Jangan ngomong sembarangan. Barang curiannya ada di mobil mereka. Mobilnya dimatikan dan dikunci dulu. Udah, jangan banyak omong. Semuanya ikut ke polisi untuk diperiksa. Ayo pergi. Kamu baik-baik aja? Kamu lagi ngapain di sini? Iya ya, aku lagi ngapain di sini? Pulang dulu aja. Ayo pergi, kamu baik-baik aja? Hahaha. Wah, para bapak-bapak lagi ngobrol seru banget nih. Lagi ngomongin apa sih? Hei, Pak Uang Tua. Hei, aduh, hari ini gue nggak tahan deh. Ada masalah apa lagi nih? Santai aja, cerita pelan-pelan. Lawe, kamu kan hebat-hebat. Pada di PHK semua tuh. Terus kita mau minum angin barat laut aja. Apa? Siapa yang kamu maksud? Siapa yang di PHK? Lawe, kamu Hei, kamu belum tahu ya? Halo Pak Utara. Hei, kok baliknya cepet banget? Cerita dong. Apalagi sih yang belum kamu ceritain ke gue? Nggak ada yang gue sembunyikan kok. Kamu ada di daftar perampingan pabrik kamu nggak? Hai. Ini. Katanya sekarang daftarnya udah keluar, gede banget. Gue masuk tuh. Kalau emang semuanya dipukul rata yang umur di atas 50 tahun. Ya gue nggak. Gue udah lewat 50. Tapi keputusannya belum final sih. Besok gue coba minta-minta. Ngapain kamu minta-minta ke dia? Kali ini kamu harus dengerin gue. Nanti gue beliin sesuatu buat dikirim ke sana. Pekerjaan kamu harus tetap aman. Gue beli sesuatu dulu ya. Gue pergi dulu. Gak usah. Gue nggak mau pergi. Gue udah paham kira-kira situasinya gimana. Kamu pacarnya dia? Iya atau enggak? Enggak. Ya, itu istri dia. Nggak heran tadi peluk-pelukan terus. Terus kenapa waktu patroli kamu selalu ngindarin dia? Patroli. Patroli. Kamu main sandiwara lagi ya? Kali ini aku nggak salah lagi, kan? Bukan latihan. Kok aku nggak tahu? Oh, udah turun semua, ya? Ayo naik ke atas. Pak polisi, aku duluan ya. Nanti sering-sering main ke sini. Kan enak, tinggalnya atas bawah. Anggap aja rumah sendiri. Atas bawah. Atas bawah. Iya, dia sekarang pindah tugas ke lingkungan kita. Bukannya kamu detektif? Aku detektif. Sekarang kamu bukan polisi lingkungan. Kamu polisi lingkungan. Diam dulu. Kamu bilang dia salah tugas. Terus turun ke kita. Jangan ngomong. Kamu kenapa sih? Bicara di luar aja. Kenapa kamu dipindahin ke sini? Masalah kerja. Terus gimana? Riskan. Prinsip kerahasiaan. Ya enggak. Kamu juga harus kasih tahu aku. Kan kamu belum nemu kesempatan? Kita tinggal berhadapan pintu. Bersin aja kedengeran. Kesempatan apa lagi yang dicari?
Aku malu ngomong, oke? Oke, ya udah, cepetan berangkat kerja, kan? Jangan sampai Feng Shui jelekku nularin kamu. Tapi yang ini, kamu harus mikirin sendiri. Feng Shui berputar. Lihat, dulu aku kan juga nganggur. Sekarang jadi latihan, kan? Udah deh, Nggak, sebenarnya aku nggak mikir apa-apa kok. Cuma beda kerjaan aja. Biksu Tang. Aku lagi ngiburin sekalian ngasih pelajaran ke kamu. Kamu malah ngelawan aku? Ah, Maksud kamu apa? Aku kasih pesan kok. Dia ditekan di bawah gunung 5 jari, terus ketemu Biksu Tang. sekarang aku udah ketemu Biksu Tang, jangan dibahas lagi. Aku nggak ngomong sama kamu. Kamu, ini urusan kamu sendiri. Cepetan pergi. Nggak cocok. Shu Fan ini nggak cocok. Lihat, kan dia teman kerja yang tinggal di seberang pintu. Pak Mi dan aku juga teman sekelas dan teman baik lagi. Sekarang bawa barang terus minta tolong dia. Bukannya aku yang maksa orang? Lah, maksa apanya sih? Apa sih? Jadi kamu bisa tahan 10 menit aja. Asal dia terima barangnya. Kita makan mangkuk-mangkuk ini, oke? Wah, 10 menit, 10 menit. 10 menit, 10 menit. Ambil, ambil, ambil. Kita menang? Tunggu aku. Siapa? Aku datang. Aku, kita. Minum teh aduh-aduh. Terima kasih, terima kasih. Aduh, terima kasih ya Fenlan. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Ah, gini, aku nggak tahu kalian suka apa. Jadi aku beli aja. Ice cream terbaik di mall, yang pink sama biru. Ini buat kamu? Aduh, nggak usah. Ya, udah jangan dibahas lagi, dan anggur ini aja. Kirim anggur untuk Pak Mi? Hahaha, ya, ada ini dan itu. Masih renyah kalau diminum. Ya, nggak apa-apa, aku punya produk perawatan kulit ini. Bawa pulang aja. Nggak. Aku sendiri nggak butuh. Aku jualan daging di konter tiap hari. Ngapain aku pakai ini? Simpan. Kalau nggak suka, kalau ada apa-apa, bilang aja. Jangan gitu-gitu deh. Hahaha. Iya. Kami mau minta tolong nih. Hei, kan pabriknya Pak Mi diakuisisi? Lau Wei pergi. Nggak, kamu kan kenal dia. Kamu tahu kan dia itu. Seumur hidupnya jujur banget. Bisa nggak kamu cari jalan buat bantu kami? Gimana dong? Dia lagi dalam keadaan kayak gini. Lau Min bilang ke aku. Sekarang kan perusahaannya direstrukturisasi? Itu jadi joint venture. Orang asing ini nggak punya perasaan. Lau Wei, kamu tahu kan? Ah? Nggak, tapi gimana ini? Bukan, aduh, gitu. Nasi, kamu tahu kan? Kamu kenal Lau Wei kami? Kamu bilang dia itu. Kerja keras seumur hidup. Ya udah lakukan aja. Kan harus naik tiap tahun, ya kan? Kamu harus bantu kami mikirin. Kenapa nggak direstrukturisasi aja? Tolong bantu kami mikirin satu. Jangan khawatir, Jai. Aku nggak bisa jamin hasilnya. Tapi jangan khawatir. Aku pasti bakal usaha sekuat tenaga. Aduh, makasih ya. Oh, biar aku kasih tahu. Keluarga ini punya masalah yang ruwet. Kamu lihat, kamu khawatir soal ini. Aku sama Old Mi. Itu khawatir soal pernikahan anakku Miang. Aku nggak tahu seberapa peduli kamu. Pokoknya, perhitungan mentalku rusak. Loh, apa yang rusak? Anak punya anak cucunya sendiri. Kamu lupa ya? Itu Old Not? Halo. Ya udah begitu aja. Jinjing kami sama Fei-Ming. Sekarang lagi baik-baik aja. Aku lebih khawatir soal anak-anak daripada kamu. Hahaha beneran? Iya, aduh. Wah, selamat ya. Kapan? Boleh minum anggur favoritmu? Aduh, terima kasih. Aku bilang, si beras tua. Lau Wei udah minta sama kamu. Ya udah coba yang terbaik aja. Ada peluang 1% aja. Kamu harus kasih 100%, kan? Santai aja. Pak Min tua. Itu yang bikin kamu pusing. Ngomong apaan sih? Tapi jangan bikin aku susah. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku nggak akan bilang terima kasih. Nggak, minum air dulu. Minum air aja, bukan kamu. Maaf ya. Ini, apa ya, Pak Li? Ambil itu. Nggak. Simpan. Terima kasih. Wah, nggak usah. Aduh. Feng Lan kamu. Lau Wei lagi ngomongin kerjaan.
Ngapain sama anak? Kamu nggak ngerti? Mereka berdua aja ngerti. Sayang, aku mau jalan-jalan bentar. Cepetan pergi sana. Chris itu bos besar di BM kita. Kamu ngejegal dia. Bikin kita semua kena getahnya. Kamu bilang kalau nggak bisa. Bisa nggak bilang ke rekan kerja? Udah bilang ke rekan kerja buat bantuin? Bisa cerita ke aku. Aku juga bisa bantuin. Yang satu ini emang nggak bisa kamu bantuin hari ini. Terus gimana dong? Aku juga nggak bisa apa-apa. Bisa bantuin aku nangkep maling? Hah? Jangan dikira aku nggak tahu. Aku tadi di basement. Aku jelas-jelas lihat kamu lagi ngobrol sama orang di sana. Iya, aku datangi malah kamu yang marahin. Ami, capek nggak? Kamu main drama ratu-ratuan setengah jam. Bikin pusing aja. Bisa balik nggak? Ganti ke konteks yang realistis. Bicara lagi. Kamu sendiri yang salah, jangan berhenti-henti. Halo Mbak. Halo, Halo Pak Polisi. tadi waktu kamu lagi catat-catat di bawah. HP ku ketinggalan. Aku bawa naik. Aduh, ya ampun. Mau nggak? Aku bingung gimana. Ada apa sih? Dan 2 HP? Ada satu. Itu nomor keluarga. Kamu hari ini hebat banget. Ini bilang kamu, ya? Ya betul. Iya. Halo, 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 halo. Namaku Ami. Halo, halo. Ini dari itu. Direktur kita tahu aku naik. Khusus minta aku sampaikan. Anak ini bagus banget. Memang pemberani banget. Setara dengan 2 tersangka. Ditangkapi satu persatu. Sedikit banget orang yang berani tegakkan keadilan. Juga dididik dengan baik sama pimpinan kita. Hei, iya. Memangnya harus begitu? Pak Polisi, sudah bekerja keras ya? Ya udah, ayo kita duduk dulu ngobrol. Beijing, ambilkan kopi. Jangan repot-repot, jangan repot. Nggak repot kok, nggak repot. Lihat tuh. Anak ini memang baik banget. Katanya nggak tahu preman itu bawa senjata apa enggak. Iya kan nggak tahu. Anak-anak zaman sekarang susah dididik. Kita sebagai pimpinannya juga nggak gampang. Tiap minggu harus diajarin. Namanya siapa? Saya Mi. Baru pindah ke sini? Baru beberapa hari di sini. Kan sudah kubilang. Ternyata polisi di daerah ini saya kenal semua. Wah, benar-benar senior semua ya. Sudah menikah belum? Ahaha, belum menikah. Hahaha. Akhirnya ada yang jujur juga. Nama saya Ami, masih single. Oh, haha. Terus, nama Mandarinnya siapa? Saya Zhang. Mamah panggil Ahzi. Guizi, kopinya. Oh, itu petugas H. Ini kopinya. Sang Ajiha. Zhang Guizi. Waduh, sederhana banget namanya. Beijing, ambilkan aku kopi juga. Oke, Kak Guizi. Haha. Jam berapa pulang kerja? Waduh, kerjaan kita nggak ada jamnya. Bisa aja ngobrol. Oh gitu. Bioskop di bawah toko kita buka semalam suntuk. Ada filmnya? Judul filmnya itu, tempatnya cuma kita berdua yang tahu. Aku tahu, WKWKWK. Ya, benar. Kopimu udah sampai ke Shenyang. Hei. Ini udah pulang kerja. Ya, itu bukan urusan kita. Direktur suruh aku naik buat nyampein pesan. Gimana? Jangan sok jago deh. Pujian. Kalian saling kenal? Pasti dong, iya. Dia itu pacarnya orang Beijing. Malu banget terus-terusan acting gini. Ya udah, aku ada acara makan malam nanti. Terus, yuk kita pulang. Kenapa nggak ngobrol bentar? Ngobrolin apa? Ada tempat yang cuma kalian berdua yang tahu? UPS, ini juga bantu kamu. Lagi pakai baju apa sih? Aku tuh pencuri beneran, oke? Terus aku juga lagi ngomong yang benar. Pastinya dong, kamu harus kasih aku bunga merah kecil. Gantungin bendera atau apa gitu. Oke, nanti aku kirim ke kamu. Ikutin aku ke suatu tempat. Kita mau pergi kemana? Ada tempat yang cuma aku yang tahu.
Lagi ngapain? Bunga ini aja disiram-siramin ampe mati. Kalau bunga nggak mati, gue yang udah mau mati kehabisan napas. Aduh, ngapain sih? Lagi nahan apa? Hei, 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 hei. 10 menit lagi kita menang. Kamu ini terlalu polos aja. Siapa? Siapa yang polos? Gue potong. Pikiran gue tuh yang paling ruwet. Nih, gue kasih tahu. Sebenarnya gue ngerti semua. Cuma lagi pura-pura bodoh aja. Aduh, yang kelima. Kita berhasil. Aduh, bro. Kita berhasil. Berhasil, berhasil. Bahkan kalau berhasil pun, pasti ada konsekuensinya. Gue nggak mau bayar. Kamu bayar konsekuensi apa? Wah, wah. Ini cantik banget. Wah, wah, wah. Kamu tuh banget. Latihan ilmu kodok. Kok kamu gak kaget? Gue lihat topimu. Ini beneran cantik banget. Cantik? Hei, gue kan belum pernah lihat dunia. Biasa aja. Gak nyangka, di balik penampilan satpam lingkungan kamu, tersembunyi hati romantis yang bawa gue ke atap. Benar tuh. Gue kan ada jiwa Ken Takakura. Tahu? Siapa yang murahan? Kenapa Ken Takakura disebut murahan? Takakura itu satu orang. Beneran deh. Udah deh nonton sinetron bodoh itu. Perbaiki dulu selera kamu sendiri. Gue sama kamu, itu udah jadi selera tertinggi gue. Iya, gak apa-apa. Hei, aku mau tanya sesuatu. Gimana sih caranya kamu jadi satpam lingkungan itu? Aku kan polisi. Iya, gimana caranya jadi polisi khusus? Mungkin dulu jalanku terlalu mulus. Ya kan? Hidup kan ada pas ada lubangnya. Bukan sih, sebenarnya aku cuma menggoda kamu aja. Aku sengaja tangkap itu. Satu di atas, satu di bawah. Deket banget ya WKWKWK. Dulu aku kira kamu itu matahari. Aku yang muter-muter ngikutin kamu. Gak nyangka kamu malah jadi pelindung hatiku. Berapapun tahun cahaya jaraknya. Kita pasti bakal ketemu juga. Belahan bumi utara yang sepi ini diam-diam nunggu kedatanganmu. Pemandangan yang indah. Cium dong. Sini, gak ada orang. Terus kamu gak marah sama aku? Gak ada. Mulai sekarang kamu harus cerita apa aja ke aku. Jangan nutup-nutupin rahasia terus. Hubungan ini tadinya cuma ditanggung satu orang. Sekarang jadi berdua yang nanggung bareng. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Wah, makan malam. Yang bintang 3 gitu loh, Ban. Apaan tuh? Michelin, Maksudnya restoran Milau itu. beneran dong perginya. Tuan lebih jago. Tua, kalau Tuan gimana? Tuan gak datang. Kamu nggak ajak aku makan malam? Hei, Miang, bisa nggak kamu romantis dikit? Kalau menurut perkembangan drama Korea, Sunny, pemeran utama cowok dan cewek harusnya udah. Kamu makan di menara apa? Menara apa? Menara Seoul apa? Menara Tokyo. Ini kok bukan makan besar? Bisa pinjam tenaga dikit? Lihat deh edamame gede ini. Lobster kacang tanah jumbo. Aolong sama Emma Xiao itu sama nggak sih? Bukannya sama-sama lobster? Sama-sama capit merah. Punggungnya gak dimakan? Aduh hidupku kayak pare. Ayolah, udahlah. Jangan bahas minum-minum. Aku dengar. Keluarga ini, masak MA Xiao-nya enak banget. Aku coba deh. Resep rahasia. Hei, nanti kita cari kaki 5 yang gede. Kaki 5 apa? Nah, kamu sini lihat. Itu Wenjing sama Miang. Gila nggak sih? Hei ibu-ibu-ibu. Apaan sih? Jangan panggil ibu Tai. Kamu mau selingkuhin. Selingkuh banget sih. Aku suruh tantemu jadi mak comblang kamu. Dia malah suruh anaknya nyulik pacar kamu. Aku nggak tahan nada kayak gini. Aku harus omongin dia. Aduh iya deh Bu. Oh, mereka ternyata udah pacaran. Hah? Mereka udah deket. Kamu takut tantemu nggak anggap aku nenek sama cucu? Nggak mungkin lah. Kami cuma teman. Itu cuma kamu yang ngarep. Lagi pula, lihat aja layar lebar 16:9-nya. Muka segede itu, gue nggak suka tipe kayak gitu. Gue suka yang mumio. Muka kecil. Kalau suka, jangan cari yang kayak mamamu. Cari deh jalan pulang. Jangan makan udang karang lagi.
Hei Davei kamu. Hei, itu bukan Davei. Kamu. Bukan Daven, dengerin gue. Bukan. Beneran bukan. Kami nggak main dua kaki. Beneran deh, kami nggak bakal mainin kamu. Percaya deh sama gue. Daven, dengerin. Hei Daven. Gue balik. Dia balik. Yang mana? Sini duduk. Ada apa? Lembur? Capek banget, hehe. Wajar aja di perusahaan asing lembur. Nanti kamu harus terbiasa ya. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngomong nggak karuan. Kamu bohongin gue. Kapan kamu bakal? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Enggak, anaknya baru masuk. Lagi ngapain? Ada yang mau dibicarakan. Sesuatu. Kamu duduk. Kamu duduk dulu dengerin gue. Mi Daven barusan nelpon gue. Bilang dia sama Mi yang lari ke warung sate. Dua-duanya udah kecapean. Mi Daven sama Fei Ming lihat. Bilang kami main dua kaki. Kamu bilang anakmu. Kok kamu lembek banget sih? Kok nggak bisa bikin bangga? Emang kamu urusan apa sama dia? Ah, buru-buru amat? Dia dan Mi yang ada masalah apa? Kamu dipecat. Kerjaanku hilang. Kamu kesana hari ini dan pergi ke pintu seberang. Kata-kata apa? Jangan beritahu anak soal ini. Hei, Angga, tunggu sebentar. Mama, kamu bilang apa? Jangan aku. Kamu jelasin ke aku. Papa, jangan bicara. Tunggu Mama selesai. Jadi ada apa? Aku mau kasih tahu sesuatu. Anakku biar aku yang bilang ini. Aku harus kasih tahu anakku. Ceritain ke aku. Hari ini aku sama papamu, kami berdua. Kami berdua malu. Nggak tahu malu lari-lari ke pintu seberang bawa sesuatu. Minta orang ngomong. Biar papamu tetap kerja. Jangan biar papamu di PHK. Si angsa putih itu. Orang cuma minta satu. Cuma kamu sama Mi yang ini nggak boleh barengan. Kamu harus tinggalkan Mia. Kalau nggak, kerjaan papamu hilang. Langsung di PHK. Langsung diusir. Ngomong sembarangan. Masa aku ngomong sembarangan? Dabai mau bilang gitu. Bukannya dia bilang begitu? Bukan itu maksudnya. Kenapa kamu nggak bilang gitu? Nggak bilang begitu. Hei, terus kenapa tadi kamu berdiri terus pergi? Aku nggak mau dengerin dia. Hei, kenapa tadi kamu pulang marah-marah? Kamu bawa botol besar. Kamu sakit perut, kenapa sakit perut? Bukan persis begitu yang dia bilang. Tapi maksudnya kan begitu? Iya kan? Aku bilang kamu. Orang kayak kamu. Kalau nggak pergi, ngapain duduk-duduk dingin gitu? Maksudnya ya begitu. Lagi-lagi ada apa? Jing, aku kasih tahu ya. Kalau kamu memang serius sama Meyang. Gak apa-apa. Ayah dukung kamu. Tetap satu kalimat itu. Pertahankan demi kebahagiaanmu. Aku juga kasih tahu Shufen. Itu maksud angsa putih besarnya. Ya udah gak apa-apa. Kalau kata kamu, harusnya aku korbankan kebahagiaan dan cinta anakku. Buat gantiin pekerjaanku, Pak Mi udah bantu aku pertahankan kerjaan. Aku aja nggak mau kerjaan ini. Kamu mau kita gimana? Menurutmu kita harus gimana? Pulang jalan kaki aja. Ming kamu. Keluarlah ke balkon. Aku mau tanya sesuatu. Lagi ngasih, jadi setelah hari ini. Ada apa sih? Memangnya kenapa? Ibumu keterlaluan banget. Ibu gue kenapa? Dia suka sama gue, terus bikin susah gue aja. Kenapa dia bikin susah orang tua gue? Jangan dulu. Ibu gue ngapain aja sih? Kamu kasih tahu orang tua gue. Kita mau pacaran lagi.
Ayah gue malah kena PHK. Kamu yang harus pergi. Apa kata ibuku? Bukan, kata ibuku nggak ngaruh. Kamu jangan. Jangan marah, jangan nangis. Ayahmu nggak dengerin ibumu. Terus bokapku sama bokapmu masih temenan? Masa iya dia bisa di PHK? Bokapku kesel banget sampai sakit perut. Beneran nggak sih, Om? Bokapku lagi susah. Aduh, Bu. Menurutmu bokapmu ngapain sih? Sampai-sampai bisa minta gituan. Kok hatinya segelap itu? Nggak. Jangan-jangan salah paham? Udah jelas pendidikannya? Masuk aja lihat bokapku. Lihat nggak bokapku nggak enak badan? Terus soal ini harus ditanyain jelas dong? Kok gelap banget sih? Aku cuma nggak bisa bilang iya. Menurutku kamu kasihan. Kalau gitu, bokapku bukan bokapku lagi. Udah, jangan dibahas lagi. Putus. Wei Jing. Anaknya nangis tiap hari. Warga lain juga pada komentar. Pindah dari sini, atau cepetan bawa anakmu pulang ke kampung. Kalau masih ngel gini, aku gak mau sewain rumah lagi. Maaf, Bu. Yo Hahawi Morning. Berangkat kerja. Miang, kamu panik banget sih. Makan aja belum kelar udah buru-buru pergi. HPMU ketinggalan di meja. Ngapain aja lama-lama? Sepanjang hari kayak orang kehilangan jiwa. Beneran deh. Wah, Ini cucunya Harold. Ah, kamu kok gugup banget sih? Ada apa sih sama kamu? Badannya sehat. Umurnya berapa? Anak siapa nih yang mau diambil? Bayi perempuan yang ditinggal. Pas di depan mobil polisi kita. Gimana rekaman CCTV-nya? Ada cewek yang nutupin diri rapat-rapat. Gak kelihatan apa-apa. Terus yang masuk lewat lorong karyawan. Keluar lagi lewat lorong karyawan. Gak ada yang lain. Cuma barang-barang bayi ini. Jangan. Jangan kasih ke aku. Gak ada yang spesial. Kayaknya anak ini lumayan kenal lorong karyawannya. Jangan-jangan karyawan mall? Wah, bisa jadi tuh. Tapi karyawan di mall ini ribuan jumlahnya. Tapi ada ribuan karyawan di mall ini. rapat nanti siang. Belikan semua kopi. Aturan lama. Oke. Baik. 2 Americano.
1 latte. Susu skim, gula setengah. Selamat datang. Kamu cewek yang waktu itu kena hipoglikemia? Oh, ternyata kamu. Kamu kerja di sini? Ya. Kebetulan banget ya. Aku namanya Wijin. Aku kerja di lantai atas, bagian pemasaran BM. Aku Hining. Aku kerja di kafe ini. Wah, betul sekali. Ketemu di sini hari ini. Aku nyari-nyari kamu di belakang. Untung aja waktu itu kamu sempat nelpon polisi. Kamu berani banget. Berani banget lawan preman-preman itu? Berani buat apa? Ujung-ujungnya malah dibenci. Nggak apa-apa. Oh iya, polisi lagi nyari kamu.